Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Effendi dengan NIM 2106006 dari kelas MIK 3B. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama itu kita membuat IRD-nya dengan menggunakan Draw.io. Nah, di sini saya sudah membuat IRD dengan 5 entitas, yaitu ada pasien, perawatan, dokter, ruangan, dan kunjungan. Dengan derajat relasi pasien ke perawatan yaitu one to many, satu pasien memiliki banyak perawatan. Kemudian yang perawatan ke dokter itu derajat relasinya many to one, perawatan ke ruangan many to one, ruangan ke kunjungan one to many. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan atribut-atributnya. Yang ada garis di tengah itu adalah yang menjadi foreign key, yaitu kunci utama. Primary key, yaitu kunci utama. Dan yang ini adalah yang ini adalah foreign key. Setelah saya buat IRD-nya, langsung kita buat diagram kelasnya. Nah, di sini sudah saya buat diagram kelas dengan 5 entitas tadi. Ada pasien, dokter, perawatan, ruangan, dan kunjungan. Nah, di sini ada tanda panah, yaitu pasien dengan primary key-nya menjadi tamu pada tabel perawatan. ID dokter menjadi tamu di tabel perawatan, ID ruangan juga menjadi tamu di perawatan, dan ID kunjungan menjadi tamu di tabel ruangan. Kita akan membuat database dengan nama RS. Tabel pertama itu yaitu kita akan buat tabel pasien. Kenapa kita buat tabel pasien? Karena tabel pasien adalah tabel yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya tabel-tabel lain. Tabel pasien. Tabel pasien dengan jumlah kolomnya itu ada 5. Kemudian klik kirim. Kolom pertama yaitu nomor RM. Nomor RM. RM. Yang kedua itu ada nama pasien. Selanjutnya tanggal lahir. Kemudian ada alamat dan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini saya singkat aja jadi JK. Nah, untuk jenis data nomor kamedis itu yaitu integer. Dengan length values itu saya bikin 6. Kalau nama itu dia varchar. Nama pasien saya bikin 20. Untuk tanggal lahir itu kita bikin date, yaitu tanggal. Untuk length values date itu tidak diisi. Kemudian alamat varchar. Dengan length values-nya 25. Jenis kelamin kita buat varchar. Dengan length values 20. Nah, di sini sebelum kita simpan itu langsung kita tentukan untuk foreign key-nya. Kita tunjuk nomor kamedis sebagai foreign key dengan cara klik index, kemudian klik primary. Klik kirim. Nah, di sini kan sudah tertulis primary. Berarti secara otomatis nomor kamedisnya sudah tertunjuk sebagai foreign key. Kemudian klik simpan.
Kemudian kita lanjut ke tabel entitas kedua. Entitas kedua yaitu ada dokter. Dokter. Dengan jumlah kolom yaitu ada 4. Atribut pertama yaitu ID dokter. ID dokter, kemudian ada nama dokter, spesialis, dan nomor telepon. ID dokter integer dengan unknown values 6. Nama itu varchar, valuesnya 20, spesialis varchar. Nomor telepon itu integer, valuesnya 15. Kemudian tunjuk ID dokter sebagai primary key. Gue kirim. Kemudian simpan. Kita lanjut ke entitas ketiga yaitu ada perawatan. Perawatan dengan jumlah kolomnya dengan jumlah kolom 6. Yang pertama itu ada ID perawatan. ID perawatan, jenis perawatan, biaya, nomor rekam medis, ID dokter, dan ID ruangan. Nah, di sini ada penambahan 3 atribut yaitu nomor rekam medis, ID dokter, dan ID ruangan. Ketiga atribut ini pada tabel perawatan itu sebagai tamu. Nah, kemudian kita tentukan untuk jenis datanya. ID perawatan itu integernya kita bikin 6. Jenis perawatannya varchar. 20. Untuk biaya itu integer 15. Integer untuk nomor rekam medis. Di sini kan dia sebagai tamu. Jadi untuk length values dan jenisnya itu kita sesuaikan dengan tabel yang sudah kita bikin tadi. Yaitu integer 6, di dokter juga 6. Jadi baik, kita lanjut ke entitas keempat yaitu ruangan. Ruangan dengan jumlah kolomnya 4. Klik kirim. Atribut pertama itu yaitu ID ruangan. Yang kedua ada nama, ada jenis ruangan, dan ID kunjungan. Nah, sama seperti tadi, untuk ID kunjungan pada entitas ruangan itu adalah sebagai tamu. Maka untuk jenis dan length values-nya kita samakan dengan tabel dengan entitas kunjungan tadi. Untuk yang ini, ID ruangan kita integer 6, nama itu varchar 20. Jenis ruangan itu varchar. Jenis ruangan itu varchar kita buat 20 saja. Untuk ID kunjungan kita buat 6.
Kemudian jangan lupa tunjuk ID ruangan sebagai primary key dengan klik index, klik primary, kemudian klik kirim. Langsung simpan. Untuk entitas terakhir yaitu kunjungan dengan atributnya ada 4. Kunjungan. Yang pertama itu ada ID kunjungan, kemudian tanggal kunjungan, selanjutnya ada tujuan kunjungan, dan yang terakhir ada catatan dokter. Jadi kunjungan itu integer 6, tanggal kunjungan kita ke time. Tanggal kunjungan kita buat saja date time. Kemudian tujuan kunjungan itu varchar, kita isi 20. Catatan dokter itu varchar, kita isi 20. Tunjuk ID kunjungan sebagai primary key. Klik simpan. Nah, kemudian ini tadi untuk di diagram kelas ini kan ada yang sebagai tamu. Kayak di tabel perawatan itu ada 3 tamu, yaitu nomor rekam medis, ID dokter, dan ID ruangan. Nah, untuk di database-nya kita tentukan, jadikan dia juga tamu. Baik, kemudian saya lanjut untuk memberikan kunci tamu pada entitas-entitas tadi. Yaitu pada perawatan itu ada 3 tamu, yaitu nomor rekam medis, ID dokter, dan ID ruangan. Dan untuk entitas ruangan itu ada 1 tamu, yaitu ID kunjungan. Nah, untuk menjadikannya tamu, itu yang pertama ada di tabel perawatan. Klik tabel perawatan, kemudian pilih struktur. Nah, yang tamunya yaitu adalah 3, nomor rekam medis, ID dokter, dan ID ruangan. Nah, kemudian klik lainnya, pilih indeks, kemudian OK. Nah, di sini sudah ada tanda kunci. Kalau yang primary key itu kuncinya warna kuning, kalau yang kunci tamu itu warna yang putih. Nah, kemudian untuk ID dokter juga kita jadikan sebagai kunci tamu. Dan ID ruangan. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu di entitas ruangan juga ada tamu yaitu ID kunjungan. Kita pilih di entitas ruangan yaitu struktur tamunya yaitu ID kunjungan. Klik OK. Nah, kemudian kita lanjut untuk menginput data. Kita lanjut untuk menginputkan data pada tabel-tabel tadi. Sama itu ada tabel dokter. Kita input 2 data saja dengan ID dokter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spesialis mata,
Kemudian kita klik kirim yang di bawah. Karena kalau kita klik kirim yang di sini itu tidak tersimpan keduanya, jadi kita klik kirim yang paling bawah. Nah, di sini sudah ada 2 data, kemudian kita lanjut ke kunjungan. Tambahkan ID kunjungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal kunjungannya kita 1. Oke. Tujuan kunjungan menjenguk keluarga, catatan dokternya kita kosongkan saja. Tujuan 567 tanggal 2. Tujuan kunjungannya kita kosongkan saja. Klik kirim. Kemudian kita lanjut ke tabel pasien. Dengan nomor medisnya 090823. Nama lahir, alamat, jam, jenis kelamin perempuan, kirim. Kita lanjut ke tabel perawatan. Kita lanjut ke bagian perawatan, kita input datanya, jenis perawatan, konsultasi dengan biaya 100.000, jumlah kompetensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di dokter 1, 2, 3, 4, 5, 6. ID ulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir kita masuk ke tabel ruangan. Kita input datanya. Nama ruangannya ruangan bedah. Jenis ruangan, jenis ruangannya VIP dengan ID kunjungan. Ruangan majelis
kebidanan. Nembong kebidanan jadi sub. Kemudian ke kiri. Nah, di sini sudah terinput semua data pada 5 tabel tadi. Dan juga sudah kita tunjuk mana yang sebagai foreign key dan primary key. Nah, di tabel perawatan itu ada 3 kunci tamu, rekam medis, dokter, dan ruangan. Kemudian untuk di ruangan juga ada tadi satu tamu. Satu tamu yaitu ID kunjungan. Nah, kemudian kita langsung hubungkan. Kita buat relasinya dengan cara kita pilih desainer. Kemudian klik create relationship atau buat relasi. Untuk memilih buat relasi, kita klik buat relasi. Yang pertama itu kita pilih kunci rujukan. Kunci rujukan ini yaitu yang menjadi primary key pada entitasnya. Itu yang pertama, kita tunjuk ID dokter. ID dokter. Itu yang pertama ada tadi nomor rekam medis. Nomor rekam medis. Oke. Kemudian selanjutnya ada ID dokter. Klik oke. Lanjut kita ke selanjutnya yaitu ada ID ruangan. ID ruangan. Klik oke. Dan yang terakhir itu ID kunjungan. ID kunjungan pada tabel ruangan. Nah, di sini dia udah terhubung. Ini sudah kita relasikan, maka dia kalau dia sukses itu akan terhubung. Baiklah, sampai di sini hasil pengerjaan UAS saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.